Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Ahsin Latif Muhammad Arham, yang saya kasihi, yang saya sayangi, akhwati fillah, teman-teman seangkatan, dan juga para akhwati fillah dari selain dari DLC. Selamat datang di kajian online perdana kami. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, rahmat, serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di acara kajian online ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, akhwati fillah sekalian, langsung saja di sini saya, Mila, sebagai pembawa acara pada kajian online perdana ini yang berjudul Siam dan Wanita, yang mana hukum-hukum tentang yang berkaitan dengan wanita yang terkait dengan puasa. Semoga kajian ini berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan nanti oleh Al-Mukarram Ustadz Ahsin. Sebelumnya, izinkan saya membacakan beberapa peraturan ya. Yang pertama, setiap peserta diwajibkan untuk meng-on-kan kamera jika tidak ada uzur, kemudian diwajibkan untuk meng-off-kan mic selama kajian berlangsung. Adapun acara yang nanti akan kita lalui yaitu pertama pembukaan, yang kedua kajian langsung yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahsin Latif, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Nah, menginjak acara yang pertama, akhwat fillah sekalian, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, langsung saja kajian hari ini akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Ahsin Latif dengan tema Siam dan Wanita. Waktu kami persilakan dan langsung akan dipandu oleh Ustadz Ahsin Latif. Terima kasih, selamat menyimak dengan baik ya akhwati fillah sekalian. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di malam Ramadan yang berbahagia dan tentu saja penuh dengan keberkahan ini, kita dapat bertemu dalam sebuah momen yang insya Allah juga penuh dengan keberkahan. Tentu saja kita harapkan nantinya bahwa kajian ini
akan mempunyai atau membawa hasil yang baik bagi kita semua, termasuk saya tentu saja, sehingga nantinya bahwa begitu kita keluar dari Ramadan, kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali langsung saja materi ini kita mulai ya, pelan-pelan ini. Jadi seperti telah disampaikan tadi, bahwa materi kita adalah terkait dengan beberapa hukum khusus yang berhubungan dengan perempuan. Sedikit kita mulai pembahasan ini dari awal ya, tetapi ini sekilas saja. Nanti barangkali yang kalau boleh kita sebut perlu ada penjelasan lebih lanjut adalah hal-hal yang khusus berkaitan dengan perempuan itu sendiri. Pada halaman pertama ada pembahasan tentang hakikat dan tujuan. Hakikat ini baik yang berkaitan dengan kebahasaan ataupun syar'i, pada prinsipnya adalah bahwa siam ini dimaksudkan supaya kita semua bisa menjaga diri. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, misalnya secara kebahasaan, kita semua sudah tahu lah, ini sekedar untuk menyegarkan ingatan kita semua ya. Sekedar untuk menyegarkan ingatan kita semua tentang siam itu. Misalnya secara kebahasaan disebut al-imsak misalnya. Ini pengertian yang sudah populer ini, al-imsak ini. Yaitu menahan diri ya. Kemudian ada pengertian lain yaitu al-imtina'u an syai'in muayyanin. Jadi menahan diri dari sesuatu yang tertentu. Nah, ini lebih mengarah. Artinya bahwa secara kebahasan puasa memang dimaksudkan agar kita bisa mencegah diri kita dari sesuatu yang tertentu sebagaimana yang dikehendaki dalam pengertian syar'i yang ada di sampingnya. Ialah al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wan nikahi bi niyyatil ibadati. Jadi menahan diri dari makan, minum, menikah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fardhu, baik yang sifatnya wajib, fardu, ya Ramadan ini maksudnya, au nafilah, atau yang sifatnya sunnah, puasa-puasa sunnah maksudnya. Jadi puasa apapun dia, apakah itu yang fardu seperti Ramadan ini, ataukah yang sunnah, itu adalah dalam kerangka menahan dari ta'am, syarab, dan nikah. Dan itu dimulai min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Kita semua sudah tahu. Kemudian, kenapa kemudian ini saya kasih semacam catatan ya, nomor 1 ini. Ini maksud saya adalah bahwa pengertian syar'i tentang siam ini ada dasar yang sharih ya. Kenapa? Ini menjadi penting saya sampaikan karena begini. Banyak yang berpendapat bahwa puasa itu adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, terus tidak menikah istilahnya, dan hal-hal lain, begitu. Nah, hal-hal lain ini yang kita tidak sependapat karena begini, hal-hal lain ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak konkret, jadi abstrak dia. Nah, kalau sesuatu itu sifatnya abstrak, tidak konkret, itu tentu akan sulit kalau kemudian dia menjadi bagian dari hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya kalau dalam pemahaman umum itu, puasa itu di antara pengertiannya adalah menahan diri dari makan, minum, nikah, terus hawa nafsu yang lain, misalnya tidak marah,
tidak berkata yang kotor dan seterusnya. Nah, tambahan bahwa tidak marah, tidak berkata yang kurang baik atau dan seterusnya itu semua sesuatu yang tidak bisa kita ukur ya. Makanya tadi saya silakan abstrak ya. Nah, sesuatu yang sifatnya abstrak itu tidak bisa kita ukur itu tidak bisa menjadi sebagai sesuatu yang membatalkan ibadah. Contoh misalnya, kalau wudhu yang membatalkan adalah misalnya kentut. Walaupun kentut itu sendiri abstrak, tetapi kita bisa mengukur. Kita bisa ukur itu bahwa oh kentut itu bisa diukur. Nah, adapun yang terkait hal-hal lain berkaitan dengan puasa tadi itu, ini tidak bisa kita ukur. Nah, oleh karena itu kita berpendapat bahwa memang puasa itu adalah berkait dengan yang 3 tadi, ta'am, syarab, dan nikah. Gitu. Nah, dasarnya bisa kita lihat di halaman ke-6 itu ya, di halaman ke-6. Kita semua sudah hafal itu. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. Itu jelas. Misalnya. Mulai dari uhilla lakum lailatas siyam ar-rafas misalnya. Ini tentu berkait dengan nikah tadi. Kunna libasul lakum dan seterusnya. Terus misalnya kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Nah, ini berkait dengan makan minum. Jadi memang puasa itu berkaitan dengan 3 hal. Walaupun nanti seperti masih di halaman pertama. Di halaman pertama itu terkait tujuan itu. Tujuan puasa itu adalah takwa. Kita tahulah sudah takwa itu pada prinsipnya adalah agar kita bisa menjaga diri dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang syubhat. Juga agar kita semua bisa menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dari yang haram atau menjalankan perintah ini saya pikir tidak perlu dielaborasi katanya. Nah, barangkali yang sedikit perlu kita singgung adalah yang berkaitan dengan syubhat. Jadi takwa itu kan kalau di nas lain dikatakan ittaqullah mastata'tum. Jadi berarti takwa itu sendiri ada tingkatan ya. Ada yang tingkatan tertinggi berarti. Nah, tingkatan takwa tertinggi itu adalah orang itu tentu di samping dia menjauhi yang haram, mengerjakan yang wajib, adalah dia bisa menjauhi sesuatu yang syubhat. Syubhat itu kan sesuatu yang dalam kondisi tertentu. Jadi bukan terkait hukumnya ini, tapi kondisional. Misalnya begini, saya kasih contoh konkret Nabi itu. Nabi kan pernah menemukan kurma di jalan. Nah, oleh Nabi, kurma yang di jalan ini tidak diambil sama beliau. Kenapa? Karena beliau takut atau khawatir kurma ini adalah kurma zakat. Kita tahu bahwa Nabi itu haram menerima zakat. Kekhawatiran Nabi terhadap kurma yang di jalan ini adalah upaya dalam kerangka menjauhi sesuatu yang tidak jelas itu. Saya ulang kembali, status hukum kurma jelas, halal dia. Tetapi dalam kondisi ketiga itu, yang di jalan itu yang tidak jelas. Apakah ini kurma zakat atau bukan? Nah, itu. Nah, jadi sampai dalam hal yang seperti ini, itu juga sebisa mungkin dijauhi. Walaupun sebenarnya secara hukum juga, kalau seandainya misalnya Nabi kemudian mengambil kurma yang ditemukan di jalan itu secara hukum tidak haram dan Nabi tidak berdosa. Kenapa? Karena Nabi tidak tahu ini kurma apa ini, tidak tahu. Gitu. Nah, tetapi dalam rangka kehati-hatian supaya menjadi orang yang takwa dalam tingkatan tertinggi, harus seperti itu dijauhi. Gitu. Misalnya dalam contoh kita sehari-hari, misalnya, maaf ini ya, ini contoh. Misalnya yang kita temukan biasanya dalam tradisi kita, lele itu biasanya diternakkan di Sepideng misalnya. Begitu yang biasa terjadi. Nah, pada satu ketika kalau kemudian kita menemukan hidangan lele,
yang itu kita tidak tahu pasti apakah diternak di WC atau bukan. Nah, di sini syubhatnya. Artinya itu sebaiknya dijauhi. Tetapi kalaupun seandainya tidak, selama kita tidak tahu pasti ya apakah ini diternak di WC atau bukan, itu tidak masalah. Kecuali kalau kita tahu pasti bahwa lele itu diternak di spideng misalnya. Nah, itu jelas haram. Tetapi kalau seandainya tidak kita ketahui di mana diternakkan, maka ini syubhat. Nah, itu dijauhi. Gitu. Ya. Walhasil tujuan puasa ini supaya takwa. Dan ini sifatnya rohaniah. Nah, sehingga pada halaman yang ke-6 itu kita melihat hadis yang populer juga, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, nomor 3 itu, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, ini berarti dimaksudkan dengan berpuasa itu supaya kita ada nilai rohania di situ, bukan sekedar kita merasakan lapar dan haus, bukan sekedar itu. Baik. Kemudian kita masuk pada halaman berikutnya, halaman yang kedua ya. Nah, itu sedikit berkaitan dengan azimah. Kenapa perlu ini disampaikan? Karena begini kan, kalau nanti kita berbicara tentang hukum-hukum puasa yang berkaitan dengan perempuan, itu kan nanti kaitannya kepada rukhsah itu masalah. Nah, sehingga perlu ada sedikit pembahasan tentang azimah. Azimah itu adalah masyuri'a ibtida'an ghairu mabniyin ala a'zaril ibad. Jadi sesuatu yang sejak semula disyariatkan oleh Allah tanpa melihat kepada uzur yang terjadi pada seorang hamba. Artinya azimah itu adalah merupakan hukum asal. Makanya di bawah ini ada saya tulis hukum asal. Jadi azimah itu merupakan hukum asalnya. Nah, sesuatu yang sifatnya hukum asal itu umum dia, mesti umum ini. Misalnya kita tahu bahwa berdasar Al-Baqarah 183 itu kan kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini artinya bahwa hukum asalnya gitu ya, secara umum bahwa puasa itu diwajibkan kepada siapapun gitu. Baik laki-laki atau perempuan, besar, kecil, tua, muda gitu. Itu hukum asal. Dan setiap hukum asal itu pasti umum sifat. Nah, ini yang disebut dengan azimah. Nah, kemudian bahwa azimah itu sebuah hukum yang tidak didasarkan kepada adanya uzur. Artinya apa? Secara umum juga pada asalnya menurut hukum asalnya, baik ada uzur atau halang ataupun dalam kondisi normal, ini sebuah kewajiban. Jadi kalau kita mau ringkas beginilah teman. Puasa Ramadan dalam itu baik ada halangan ataupun tidak ada halangan, itu merupakan kewajiban setiap laki-laki dan perempuan, baik besar, kecil, tua ataupun yang muda. Gitu. Nah, ini hukum asal. Tapi kemudian kita sudah tahu bahwa anak kecil ini ada pengecualian, kita sudah paham semua. Artinya anak kecil ini keluar dari keumuman azimah ini. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke halaman yang ketiga. Apa yang disebut dengan rukhsah ini? Rukhsah itu sering kita pahami, rukhsah itu merupakan keringanan. Gampangnya begitu. Nah, oleh karena itu, di sini saya beri catatan sedikit. Rukhsah itu adalah ma taghayyara min su'ubatin ila suhulatin. Sesuatu yang berubah dari yang asalnya sulit menjadi mudah. Nah, kita tahu pada asalnya puasa itu bagi orang yang sakit itu kan sulit. Nah, karena bagi orang yang sakit puasa itu merupakan sesuatu yang sulit, maka akhirnya berubah menjadi mudah. Ila suhulah gitu. Nah, perubahan dari sulit kepada yang mudah ini
itu karena ma'aqiyami sababil hukmil asli. Itu karena adanya sebab pada hukum asal dari. Artinya begini, karena ada sebab sakit misalnya ini, atau ada sebab safar misalnya ini, ada sebab pekerja berat atau lanjut usia, atau nanti haid, nifas, haid, apa itu, menyusui, hamil misalnya. Maka kemudian ada kemudahan. Nah, jadi sesuatu yang pada asalnya sulit tadi, karena ada sebab, maka kemudian dia menjadi mudah. Artinya agama kemudian memberi kemudahan orang-orang yang tadi disebut itu. Misalnya ketika safar, sakit, pekerja berat, lanjut usia, haid, nifas, menyusui, atau ketika hamil. Baik, kita lihat pelan-pelan. Ini saya bagi dua ya, di halaman 3 nih ya. Ada yaitu laki-laki dan wanita. Artinya begini, uraian di bawah ini sifatnya masih umum, yaitu baik laki-laki ataupun wanita. Kita lihat, misalnya safar. Kita tahu safar ini bisa terjadi pada laki-laki, juga bisa terjadi pada perempuan. Nah, safar itu boleh tidak puasa, bukan tidak boleh, tapi boleh tidak puasa. Nah, berarti dia sifatnya mukhayyar ini. Nah, orang yang safar karena boleh tidak puasa, maka nanti dia harus qadha. Gitu. Nah, dasarnya ada di halaman ke-6, nomor 4 itu. Dalil ke-4 ya, halaman ke-6. Ini, kita semua sudah hafal itu. Faman kana minkum maridan aw ala safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian, yang kedua sakit. Nah, sakit ini kita bagi dua. Sakit itu ada yang sifatnya temporal. Temporal artinya ya sakit yang bukan menaun maksudnya. Makanya kemudian di bawahnya itu ada sakit yang sifatnya menaun. Nah, sakit menaun itu artinya sakit ini terus yang secara teori nampaknya sulit diharapkan sembuhnya. Itu sakit menaun. Jadi dalam hal ini sakit itu kita bagi menjadi dua kategori. Sakit yang sifatnya temporal. Nah, untuk sakit yang sifatnya temporal itu adalah boleh tidak puasa, gitu. Dan dia ini harus qadha. Dasarnya sama kayak tadi, yaitu faman kana minkum maridun. Kemudian kalau sakit sifatnya menahun, itu nanti kategorinya adalah sebagaimana yang ada di Al-Baqarah juga ya. Itu yang alladzina yutiqunahu itu. Nah, itu nanti di dalil nomor yang kelima, halaman 6. Itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi sakit yang sifatnya menahun ini masuk kategori alladzina yutiqunahu. Orang yang atau yutiku itu asal artinya menguat-kuatkan itu. Jadi sebenarnya dia tidak kuat tapi dikuat-kuatkan. Nah, itu alladzina yutiqunahu. Kemudian pekerja berat. Terus lanjut usia. Kalau terkait pekerja berat, ini memang secara nas ya, secara khusus memang tidak ada nas. Tapi begini, kenapa kemudian pekerja berat ini kita masukkan dalam kategori alladzina yutiqunahu? Itu nanti juga bisa dilihat di dalil nomor yang kelima di halaman 6 itu. Kita lihat. Halaman 6, dalil nomor kelima bagian kedua ini. Saya bacakan ya. Wa an Atha sami Ibnu Abbasin yaqra, dan dari Atha dia mendengar Ibnu Abbas membaca sebuah ayat ini yang kita sebut tadi, yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian qala Ibnu Abbas melanjutkan penjelasan. Gini katanya. Laisat bimansukhatin, bahwa ayat ini tidak mansuh. Sudah.
Nah, ini tidak kita bahas ya dalam momen ini ya. Ini yang terkait. Kata Ibnu Abbas bahwa wa 'alal ladzina yutiqunahu tadi itu adalah li syaikhil kabir, untuk orang laki-laki yang sudah tua. Wal mar'atil kabira, dan untuk perempuan yang sudah tua. Nah, jadi berarti kategori lanjut usia itu ada alasannya, yaitu ucapan Ibnu Abbas ini yang berbunyi li syaikhil kabir wal mar'atil kabira. Adapun untuk kategori yang tadi pekerja berat, memang sejauh ini kita tidak temukan nas secara khusus. Tetapi coba kita lihat lanjutan dari omongan Ibnu Abbas ini. Dilanjutkan, yaitu la yastati'ani, yang kedua-duanya tadi, baik laki-laki yang sudah tua ataupun perempuan yang sudah tua, kedua-duanya ini tidak mampu. Tidak mampu apa? Ayyasuma, berpuasa. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa yang menjadi ilat atau yang menjadi sebab fidyah itu atau yutikunahu tadi itu adalah kalau orang itu sifatnya tidak mampu menjalankan puasa. Nah, ini berarti la yastati'ani ayyasuma, ini menjadi sebab, yaitu bahwa ketidakmampuan menjalankan puasa itu menjadi sebab orang membayar fidyah, yang termasuk dalam kategori alladzina yutikunahu tadi. Berarti dalam hal ini pekerja berat termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu berpuasa. Ya, karena kita tahu namanya saja pekerja berat, sehingga secara teori memang kalaupun dia bisa puasa itu dia memaksa diri. Kalau kita ambil contoh konkret barangkali ya seperti ya, contoh ya supaya jelas ya, misalnya katakan kuli-kuli panggul misalnya, atau mungkin tukang becak, bukan yang tukang becak pakai motor ya, yang apa itu, yang ngayuh itu misalnya. Nah, oleh karena itu mereka yang dalam kategori pekerja berat itu masuk di dalam la yastati, tidak mampu mereka. Nah, kita lanjutkan sedikit omongan Ibnu Abbas ini. Oleh karena tidak mampu berpuasa, maka fayut imani makana kulli yaumin miskina. Hendaklah memberi makan pada setiap hari di mana dia tidak berpuasa seorang miskin. Nah, jadi meskipun sekali lagi secara nas khusus kategori pekerja berat ini tidak ada nasnya, tetapi itu masuk dalam kategori tadi. Kata Ibnu Abbas tadi, yaitu la yastati'ani ayyasuma, yaitu orang-orang yang tidak mampu mengerjakan puasa. Sudah. Nah, kolom ini laki-laki dan wanita ini sifatnya umum, baik laki-laki ataupun wanita. Artinya safar, sakit, pekerja berat, lanjut usia itu bisa terjadi baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu maksud saya. Nah, sekarang kita masuk. Ini sekarang masuk pada hukum khusus yang terkait wanita itu atau perempuan. Yang pertama adalah perempuan yang haid. Nah, perempuan haid itu kategorinya dia tidak boleh siam. Jadi dia tidak boleh berpuasa. Bukan boleh tidak berpuasa ya, tapi tidak boleh berpuasa. Nah, ini kalau kita bicara secara ilmu hukum ya istilahnya. Ya, kalau dalam istilah hukum positif istilahnya ilmu hukum. Kalau kita istilahnya usul sebenarnya. Jadi dalam ilmu usul haid ini itu istilahnya sebagai mani namanya. Mani itu berarti sesuatu yang sifatnya menghalangi. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait puasa berarti haid itu adalah maniknya puasa. Artinya haid itu menjadi penghalang untuk bolehnya mengerjakan puasa. Dengan kata lain, karena haid ini menjadi manik berarti maka kemudian perempuan haid itu tidak boleh siam atau tidak boleh berpuasa. Tidak. Kemudian yang kedua, nifas. Nifas juga sama dengan haid. Nah,
Karena kita tahu dulu, kita sudah pelajari misalnya, waktu itu Aisyah sedang haid. Kemudian Aisyah disuruh oleh Nabi mengambilkan sajadah di masjid. Terus katakan Aisyah keberatan karena dia haid. Nah, kemudian Nabi bertanya begini, anafisti, apakah kamu sedang nifas? Nah, padahal Nabi tahu betul Aisyah tidak sedang hamil dan Aisyah tidak sedang melahirkan. Itu menunjukkan pertanyaan Nabi anafisti dari apakah kamu sedang nifas, itu menunjukkan bahwa secara hukum nifas dan haid atau haid dengan nifas itu sama. Artinya nifas juga seperti haid di mana dia menjadi manik dari itu. Jadi berarti ketika perempuan itu nifas, maka dia justru tidak boleh siam. Nah, gitu. Nah, untuk haid dan nifas yang notabene tidak boleh siam, itu nanti dia harus qadha. Nah, ini dasarnya ada di dalil yang ke-6. Itu di halaman yang ke-7. Halaman terakhir itu. Kita lihat. Halaman ke-7. Nah, ini. Sebuah riwayat ini. Kita semua sudah hafal juga itu. Fanu'maru bi qadha'is shaum. Maka kami diperintah untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru bi qadha'is shaum. Dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ini begini. Kalimat yang menyatakan fanu'maru bi qadha'is shaum, maka kami diperintah untuk mengqadha puasa. Kita tahu berarti ini adalah sebuah kewajiban. Nah, sudah? Ini artinya mengindikasikan bahwa untuk perempuan haid dan nifas itu tidak ada kategori lain kecuali mereka ini harus qadha, bukan fidyah. Ya. Kemudian berikutnya, perempuan haid yang menyusui atau perempuan nifas yang lagi menyusui. Nah, begitu Mas. Jadi perempuan haid yang menyusui atau perempuan nifas yang menyusui. Mereka ini haid yang menyusui atau nifas yang menyusui itu kategorinya sama kayak tadi, yaitu tidak boleh siam, tidak boleh puasa. Nah, oleh karena mereka ini nifas atau haid yang menyusui ini tidak boleh siam, maka mereka harus qadha. Nah, jadi bukan fidyah ya, karena begini. Memang banyak yang berpendapat bahwa kalau ada katakan perempuan haid menyusui atau nifas menyusui, itu hanya berpendapat mereka ini bukan qadha, tapi mereka ini harus fidyah, gitu. Nah, untuk ini perlu kita jelaskan. Ini alasannya kebetulan berupa kaidah ya. Artinya kalau alasan nas secara khusus memang tidak ada. Karena kita semua tahu bahwa tidak harus setiap persoalan itu ada nas khususnya. Kalau memang sudah ada prinsip-prinsip umum secara hukum. Dan prinsip umum itu kemudian oleh ulama kita dirumuskan dalam sebuah kaidah usul, dalam sebuah kaidah ilmu hukum. Nah, gitu. Itu di nomor 6 bagian kedua itu. Majtama'a muharrimun wa mubihun. Tidaklah berkumpul sesuatu yang mengharamkan dan sesuatu yang membolehkan, illa kecuali ghulibal muharrim, kecuali dimenangkan yang mengharamkan. Apa kaitannya dengan masalah kita tadi? Ini kita lihat ya. Perempuan haid itu, tadi kita sudah tahu, haid itu tidak boleh siam. Nifas juga tidak boleh siam. Sementara menyusui, kita lihat di bawah ini, menyusui itu boleh tidak siam atau boleh tidak puasa. Jadi beda. Jadi saya ulang kembali, kalau haid atau nifas itu tidak boleh siam. Tapi kalau menyusui ini itu boleh tidak siam. Jadi beda. Berarti kalau haid atau nifas itu statusnya adalah muharrim dari itu. Atau istilah lainnya boleh muharram, sesuatu yang haram. Sudah. Sementara menyusui karena sifatnya sekedar boleh tidak puasa,
maka berarti sifatnya dia adalah mubih, membolehkan saja. Nah, kita tahu secara hukum juga bahwa haram itu lebih kuat statusnya daripada mubah. Nah, oleh karena itu berarti yang dimenangkan adalah yang haram. Apa itu? Yaitu tidak boleh siam, bukan boleh tidak siam. Nah, oleh karena yang dimenangkan adalah tidak boleh siam, maka berarti apa? Keputusan hukumnya adalah qadha, bukan fidyah. Begitu. Ada lagi yang berberat begini, lebih parah ini, yaitu perempuan yang sedang haid atau nifas dan menyusui, atau perempuan haid atau nifas yang sedang menyusui, itu ada yang berberat begini, di samping qadha katanya, itu juga harus fidyah, gitu. Nah, ini juga kita tidak sependapat. Kenapa? Satu, tidak ada nas yang mengindikasikan ke arah itu, bahwa tidak ada nas yang mengindikasikan bahwa kalau perempuan haid atau nifas sedang menyusui itu harus qadha plus fidyah. Itu tidak ada indikasi ke sana. Oleh karena itu nanti kita lihat ya halaman ini. Sudah saya tuliskan. Nah, ini halaman berapa ini? Ini halaman 5 kalau tidak salah. Betul, halaman 5. Halaman 5 di kolom terakhir ini ada catatan begini. Saling menafikan, artinya begini. Tidak ada qadha setelah fidyah. Salam balik. Tidak ada qadha setelah fidyah. Gitu. Sebaliknya, tidak ada fidyah setelah qadha. Gitu. Kenapa? Karena memang berbeda sebab. Sebabnya berbeda. Kalau qadha itu dalam konteks perempuan ini adalah karena haid atau nifas, sementara fidyah itu sebabnya adalah karena menyusui atau apa itu? Menyusui atau hamil. Nah, oleh karena sebabnya berbeda, maka tentu saja tidak bisa kemudian dijadikan satu, yaitu kalau ada haid atau nifas yang menyusui, di samping harus qadha juga harus fidyah. Itu tidak bisa. Kenapa? Sekali lagi, karena sebabnya berbeda. Dan sebab yang berbeda itu berarti hakikatnya berbeda. Itu satu. Yang kedua, ada lagi begini, alasan secara ilmu hukum. Yang namanya sebab, ya, ini jarang orang jarang dicermati ya. Yang namanya sebab hukum itu mesti satu, tidak ada sebab hukum dua itu. Gitu. Misalnya begini, kita ambil contoh ini misalnya. Ada orang safar. Ketika safar dia sakit. Ini yang misalnya kalau orangnya tidak puasa, ini sebabnya karena apa? Apakah karena safarnya atau karena sakitnya? Nah, oleh karena sakit itu bisa berada dalam kondisi safar, maka berarti yang menjadi pokok di sini adalah safarnya, bukan sakitnya. Nah, begitu. Artinya, walaupun ketika safar orang ini kebetulan sakit, maka sebabnya bukan dua-duanya, artinya bukan sebab safar dan sebab sakit, bukan, tapi sebabnya adalah safar. Gitu. Salah satu. Nah, sama dengan ini. Orang haid atau nifas sedang menyusui. Maka yang menjadi sebab adalah salah satunya. Apakah haid nifas atau karena menyusuinya. Gitu. Mesti salah satu. Tidak bisa. Nah, tentu dalam hal ini, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, oleh karena yang lebih berat adalah haid dan nifas daripada menyusui, maka yang menjadi sebab adalah haid dan nifas. Meskipun ketika itu dia sambil menyusui. Begitu. Kemudian di bawahnya ini menyusui dan hamil ya. Tadi sudah kita sebut, mereka ini adalah boleh tidak siap. Gitu. Nah, tentu saja mereka ini kategorinya adalah mesti bayar. Itu ada di dalil nomor 7, halaman terakhir. Nomor 7, halaman terakhir. Itu. Inna Allah azza wa jalla wada'a lil musafiri syatras salat.
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meletakkan atau bisa dikatakan menggugurkan anil musafir, dari musafir itu hanya syatra sholat, separuh sholat. Maksudnya orang safar itu boleh qasar. Kalau 4 jadi separuh, yaitu 2. Gitu maksudnya. Sudah? Yang kedua, wa anil musafir wal hamil wal murdi. Oh ini salah. Wa anil musafir ini tidak ada ini. Jadi ini salah ketik tadi, maaf. Jadi langsung mestinya wa anil hamili wal murdi as-sauma. Gitu. Ini tadi ini. Wa anil musafir ini tidak ada. Jadi mestinya langsung wa anil hamili wal murdi as-sauma. Nah, ini. Jadi berarti orang yang sedang hamil atau sedang menyusui, maka dia kewajiban puasanya menjadi gugur. Gitu. Kemudian kenapa diputuskan dia mesti fidyah? Kenapa kok tidak qadha? Nah, karena begini hakikatnya perempuan hamil atau perempuan menyusui itu masuk dalam kategori yang tadi. Yang apa itu? Yang bisa berpuasa dengan susah payah itu. Masuk di situ dia kategorinya. Jadi apa ya? Bisa berpuasa tapi dengan susah payah. Baik. Kemudian apalagi yang belum ya, sebentar. Ingat-ingat ini. Baik. Untuk hal-hal yang terkait qadha tadi, apa itu? Hal yang terkait dengan rukhsah tadi dan kaitannya dengan beberapa hukum khusus yang terkait perempuan. Untuk sementara cukup dulu. Kita masuk pada halaman berikutnya tentang fidyah. Nah, tentu saja fidyah ini dalam hal ini adalah terkait dengan hukum khusus terkait perempuan yang tadi kita sudah bahas. Gitu. Kalau kita bicara definisinya, fidyah itu adalah fidyatus siyami fil istilah syar'i. Fidyah puasa dalam istilah agama. Huwa yaitu iwadun, sebuah ganti, yuqaddimu yang diberikan. Asal artinya diajukan, maksudnya diberikan. Man oleh orang ajaza yang tidak bisa. Anisyan atau ajaza itu asal artinya lemah. Jadi maksudnya tidak mampu mengerjakan puasa. Yang ini menjadi kafaratun sebagai penebus. Penebus karena 5 aftarahu bagi puasa yang dia tidak kerjakan itu. Aftara itu asal artinya kalau dalam bahasa Jawanya mokel ya. Nah, ini tentang pengertian saya pikir ya salah. Kita masuk ke pembahasan yaitu tentang terkait ketetapan ini. Ada 4 ya, 1 ukuran atau jumlah, terus bentuk, waktu, dan yang terakhir ini apa? Anjuran ya. Kita mulai dari ukuran atau jumlah. Berbicara tentang ukuran atau jumlah, ini kita bagi 2 juga, yaitu tentang makanan apa yang diberikan ketika membayar fidyah. Itu maksudnya. Nah, sekali lagi tentang pertanyaan makanan apa yang dibayarkan sebagai fidyah itu secara nas tidak ada dalil. Nah, oleh karena secara nas tidak ada dalil, maka ini kembali kepada apa yang disebut dengan ini al-ada muhakkamah. Jadi tradisi, kebiasaan itu menjadi hukum. Artinya, kalau sehari-hari misalnya makanan kita itu, misalnya pecel misalnya, maka pecel itu boleh kita bayarkan sebagai fidyah. Begitu maksudnya. Nah, kenapa kemudian kita tetapkan bahwa tentang jenis makanannya ini kok kita kembalikan kepada kebiasaan? Karena begini, oleh karena nasnya tidak menyebut secara spesifik makanan apa, nah, maka ini dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, ini sudah dirumuskan oleh ahli hukum atau ahli usul kalau istilah kita. Ini
kullu ma warada bihi syar'u mutlaqun. Tiap-tiap ma ini maksudnya ma warada ini maksudnya dalil. Jadi tiap-tiap dalil agama yang sifatnya mutlak, mutlak itu apa? Nah ini. Wala dhabita lahu fi. Jadi maksudnya setiap dalil yang tidak dijelaskan kategorinya, gitu. Jadi saya ulang, kullu ma warada bi syar'u mutlaqun wala dhabita lahu fi, itu maksudnya setiap dalil yang oleh agama yang tidak dijelaskan kategorinya, gitu. Sudah, misalnya, nah ini fidyah nih, ayat yang terkait fidyah itu hanya mengatakan fidyatun ta'amu miskin, hanya menyebut memberi makanan orang miskin. Dalil ini atau ayat ini tidak menyebut secara spesifik makanannya apa, tidak disebut itu. Nah, gitu. Sudah. Terus wala fil lugha, secara kebahasaan pun itu juga tidak kita temukan. Apa pengertian fidyah dalam bentuk makanan itu? Insya Allah, saudara kalau cari di kamus apapun tidak akan menemukan kategori makanan apa yang dibayarkan sebagai fidyah. Nah, jadi berarti nasnya tidak spesifik menyebut apa makanannya, secara kebahasaan juga tidak ada. Ya. Maka jalan keluarnya adalah ini, yurja'u fihi ilal urf. Maka dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada kebiasaan kita, begitu. Nah, untuk menguatkan alasan ini, analisa ini, saya ambil contoh ya, misalnya begini. Contoh yang sederhana aja, sering saya sampaikan mungkin dulu itu. Ayat tentang wudu ya, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafi dan seterusnya sudah. Kalau kamu wudu, kalau kamu mau sholat maka berwudulah, yaitu dengan membasuh wujuh, terus aydiyakum, terus ru'usakum, terus arjulakum, gitu ya. Nah, ayat ini tidak menyebut secara spesifik apa yang dimaksud dengan wujuh, apa yang dimaksud dengan aidin atau yadun, apa yang disebut dengan ru'us, apa yang disebut dengan arjul, rijlun. Ayat ini tidak menyebut secara spesifik apa maksudnya. Ya. Wala fil lugha, terus ditakdir misalnya secara kebahasaan pun tidak jelas, misalnya wujuh itu apa, misalnya gitu. Yadun itu apa, ru'us itu apa, rijlun itu apa. Nah, kalau tidak ada kejelasan, baik secara dalil ataupun secara kebahasaan, maka yurja'u ilal urf. Nah, artinya, saya yakin tidak ada orang menyatakan bahwa wujuh itu artinya adalah pantat. Tidak ada itu. Kenapa? Karena secara urf, juga termasuk bahasa sebenarnya, pasti orang begitu disebut wujuh itu kan wajah ya. Begitu disebut wujuh, pasti spontan yang tergambar di benak kita, semua orang yang waras ini adalah ini. Muka ini, bukan pantat. Nah, artinya apa? Bahwa ketika sebuah dalil, dalam kasus kita ini fidyah, fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini, saya ulang kembali, tidak secara spesifik menyebut makanan apa yang diberikan. Nah, oleh karena itu maka yurja'u fihi ilal urf, kembali kepada kebiasaan. Maka kemudian al-ada muhakam. Artinya bahwa kalau kita memberi fidyah dalam bentuk makanan, itu boleh makanan yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang membayar fidyah itu kan dalam bentuk makanan ya, di sini ya. Kita bicara tentang uang di sini. Katakan ini dalam bentuk makanan dulu. Ini hanya 2 kali atau sampai 3 kali. Nah, ini pun sama. Makanya kolomnya sama ini. Kullu mawar dan seterusnya sampai lalu. Juga al-adah ini. Gitu. Sama. Artinya ayat tentang fidyah tadi itu, fidyah untuk awam miskin itu juga tidak menyebut secara spesifik berapa kali. Nah, berarti kembali kepada urf, pada kebiasaan kita. Kalau kita biasa makan 3 kali sehari misalnya, sudah 3 kali.
Meskipun sekali lagi memang tidak ada nas secara khusus. Nah, justru karena tidak ada nas secara khusus itulah maka kemudian kalau tidak kembali kepada kebahasaan adalah kembali kepada urf ini atau adat. Gitu. Jalan keluarnya secara hukum. Nah, ini sedikit kita lihat ya. Dalil ke-8 ini di halaman ke-7 ya, halaman terakhir. Itu juga sudah populer. Ini. Ke-8 sih ya. Ini. Al-Araf ini sudah populer. Wa'mur bil urf wa'alid anil jahil. Perintahkan dengan urf. Nah, urf itu maksudnya di sini adalah al-adah. Artinya apa? Perintahkan setiap orang untuk berbuat sesuai dengan yang sudah mentradisi. Tentu saja tradisi ini selama tidak bertentangan dengan syariat. Tentu saja seperti itu. Misalnya, maaf ini. Misalnya, ini sekedar contoh ya supaya jelas. Misalnya, di negeri kita di timur ini, yang mentradisi adalah justru meskipun suami istri, tradisinya adalah tidak melakukan hal-hal di luar batas. Jadi ada suami istri lagi jalan-jalan misalnya. Tradisi kita di timur ini adalah meskipun mereka suami istri, mereka tidak layak untuk melakukan sesuatu di luar batas kesopanan itu. Gitu. Nah, artinya kalau kemudian misalnya di tempat kita yang di timur ini, lalu ada suami istri, karena mentang-mentang suami istri kemudian mereka melakukan sesuatu di luar batas normal itu, nah itu tidak urf namanya. Begitu. Itu tidak sesuai dengan perintah tadi. Wa'mur bil urfi. Artinya yang justru menjadi dasar hukum adalah kebiasaan kita orang timur itu yang tidak melakukan di luar batas meskipun itu adalah suami istri ketika di jalan raya itu. Baik. Kemudian sekarang tentang bentuknya, uang atau to'am, uang atau makanan. Memang ayatnya menyatakan fidyatun to'am, membayar fidyah to'amu miskin dengan memberi makanan kepada orang miskin. Gitu. Nah, sekali lagi, memang tidak ada nas secara khusus yang menyatakan bahwa fidyah itu boleh diganti dalam bentuk uang, itu tidak ada. Tetapi untuk menyatakan bolehnya diganti dalam bentuk uang, ini saya ingin kita analogikan dengan kasus zakat fitrah. Tentang zakat fitrah itu juga tidak ada dalil yang secara khusus menyatakan boleh diganti dalam bentuk uang. Tetapi toh kemudian kita berpendapat bahwa zakat fitrah itu boleh diganti dalam bentuk uang. Kenapa? Karena tujuan memberi zakat itu adalah likaila yakuna dulatan bainal aghniya. Dan sebuah dalil ya, kita semua sudah tahu. Adalah, ini kaitannya zakat fitrah tadi, agar orang-orang itu pada waktu hari raya itu tidak tidak kemudian merasa tidak punya apa-apa sehingga kekayaan itu berputar hanya di orang-orang kaya saja. Nah, ini kan artinya bahwa yang penting itu bukan bentuknya, bukan berasnya, tetapi nilainya. Nah, oleh karena itu zakat fitrah sekalipun boleh diganti dalam bentuk uang yang senilai dengan beras itu. Nah, maka tentu saja dengan demikian fidyah ini pun. Nah, begini ya. Ini kan analogi ya, atau kalau dalam bahasa kita kias loh. Mungkin ada yang beranggapan loh kok dikias. Nah, begini. Kita semua sudah belajar dulu bahwa kias itu tidak boleh kita pakai adalah dalam persoalan ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu tidak jelas sebabnya. Nah, adapun sesuatu yang berkaitan dengan persoalan dengan persoalan muamalah, fidyah, zakat. Zakat ini kan
sifatnya muamalah. Walaupun ada dimensi ibadahnya, tapi dia tentu ada dimensi muamalahnya, memberi orang itu muamalah. Nah, fidyah ini pun begitu. Nah, oleh karena sifatnya dia muamalah, maka berarti walaupun kemudian kita kias dengan zakat fitrah tadi, itu secara ilmu hukum sudah betul. Nah, dengan demikian, maka mengganti fidyah dalam bentuk uang itu boleh, tidak masalah. Jadi mukhayyar di sini, mukhayyar. Mau dalam bentuk to'am, makanan, atau dalam bentuk uang, ini mukhayyar. Terserah. Kemudian tentang waktunya. Terus fidyah ini, apakah harus dikerjakan pada waktu Ramadan ini juga? Atau boleh dilakukan setelah Ramadan selesai? Gitu. Nah, ini juga sifatnya mutlak. Kita tahu ayat itu menyatakan fidyatun ta'amu miskin. Dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Kapan? Nah, tidak ada penjelasan. Berarti dia sifatnya mutlak. Nah, oleh karena itu coba kita lihat keterangan nomor 9 di halaman ke-7 itu ya, supaya jelas ya. Nah, ini kaitannya lagi-lagi memang ya harus ke ilmu hukum ya, supaya jelas. Begini, kan ayat tentang fidyah itu menyatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Kapan? Tidak ada keterangan. Berarti mutlak dia. Gitu. Artinya karena mutlak, maka berarti boleh Ramadan itu juga, boleh juga setelah Ramadan, atau Ramadan berikutnya, atau Ramadan lagi. Gitu. Nah, ini mutlak. Untuk sesuatu yang mutlak, itu tidak boleh dibatas. Jadi misalnya begini, kan ayat itu menyatakan fidyatun ta'amu miskin. Mutlak dia. Tidak ada penjelasan kapan itu. Terus misalnya kita membatas, misalnya gini, fidyah itu hanya boleh dikeluarkan pada waktu Ramadan itu juga. Ini namanya membatas. Ini berarti membatas sesuatu yang tidak dibatas, baik oleh Allah ataupun oleh Rasulnya. Nah, membatas sesuatu yang hakikatnya tidak dibatas itu tidak boleh. Itu mengada-ada. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali saya cantumkan ini rumusan ulama ini terkait dengan persoalan mutlak, supaya kita menjadi jelas dan katakan ya yakinlah gitu kan. Kita lihat ad-dalil syar'i al-mutlaq, dalil agama yang sifatnya mutlak. Nah ini ya, seperti tadi fidyatun ta'am miskin, itu mutlak. Itu dalil agama yang mutlak. Sudah. Idza lam yarid ma yuqayyiduhu. Kalau ternyata tidak ada yang membatas, maka yajibu hamluhu. Dalil itu, dalil yang mutlak tadi itu, wajib dibawa atau wajib diartikan atau wajib diamalkan ala itlaqi, menurut kemutlakan dalil itu. Nah ini. Jadi berarti karena ayat itu menyatakan fidyatun ta'amu miskin mutlak, tidak menyebut kapan, berarti ayat ini harus difahami atau diamalkan menurut kemutlakannya itu. Kapan? Ya kapan saja. Begitu. Justru kalau ada orang menyatakan, misalnya, enggak, harus Ramadan ini juga. Berarti orang itu membatas sesuatu yang tidak dibatas. Artinya justru orang itu yang harus bawa dalil. Begitu. Ya. Ya, sudah. Itu ya. Baik. Itu. Terus kama anal dan seterusnya ini ya nanti bisa dibaca sendiri lah. Atau nanti bisa ditanya ya. Baik. Terus sekarang Kodok, waktunya nih ya. Kodok, ini tarifnya nanti bisa dilihat sendiri di terjemahan. Sudah ada terjemahannya belum? Baik. Kita langsung ke pembahasannya. Tentang ketentuannya, tentang waktunya nih. Baik. Ini saya bagi menjadi dua bagian ya tentang waktunya. Satu. Jadi Kodok itu apakah boleh dikerjakan setelah puasa sunnah? Atau apakah boleh dikerjakan sebelum puasa sunnah? Saya kembali, qada ini apakah boleh dikerjakan setelah puasa sunnah ataukah boleh dikerjakan sebelum puasa sunnah? Nah, gitu. Nah, jadi berarti ini lagi-lagi sifatnya mutlak. Kenapa? Ayatnya kita ingat tadi yaitu
Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra itu mutlak kayak tadi. Nah, makanya di bawah ini saya kasih penjelasan ini ya. Kenapa saya kasih penjelasan ini? Supaya kita akan adalah landasan referensinya lah begitu mau ya. Ini wa fi hadhil muddat, dan dalam masa itu atau masa ini, maksudnya terkait qada itu, ya juzulah ayyatanaffal, boleh baginya, bagi yang qada itu untuk yatanafal, untuk mengerjakan sesuatu yang sunnah dulu. Nah, berarti maksudnya gini, dia boleh puasa sunnah dulu, misalnya puasa Syawal misalnya, baru qada. Nah, itu maksudnya. Boleh. Kenapa? Di sini disebutkan li'annal waqta muwassa'un. Karena waktu untuk mengqada itu muwassa, luas. Artinya mau Syawal dulu atau sunnah dulu baru qada, atau mau qada dulu baru sunnah, itu terserah. Begitu. Nah, lagi-lagi mutlak di sini. Justru orang yang membatas, orang itu yang harus bawa dalil atau qada. Terus yang kedua, ini. Qada ini apakah dikerjakan setelah qada ini apakah dikerjakan sebelum Ramadan berikutnya? Atau justru boleh dikerjakan sampai dengan setelah Ramadan berikutnya? Nah, jadi misalnya setelah Ramadan berikutnya dia berarti kita qada nanti setelah Ramadan lagi. Gitu. Nah, sama tadi, ini juga mutlak karena nasnya tadi. Jadi faidatun min ayyamin ukhra. Nah, di dalam sebuah tafsir dikatakan ini, saya cantumkan ini, jawazu ta'khiril qada'i, boleh mengakhirkan qada itu hatta yadkhula ramadhana akhir, sampai dengan masuk Ramadan berikutnya. Nah, jadi sama kayak tadi, kalau ada yang membatas bahwa qada itu tidak boleh lewat Ramadan berikutnya, orang itu yang harus dalil. Gitu. Baik, nanti barangkali ada yang mau ditanyakan tentang ini. Saya tidak sebut dulu ya, juga terkait waktunya nih kan? Ya. Ayo ya, begini maksud saya. Ada orang berpendapat bahwa qada itu paling akhir adalah Sya'ban, ya, yang sebelum Ramadan itu. Kan Sya'ban terus Ramadan. Jadi misalnya sekarang nih, kita katakan sakit lah misalnya. Kan kalau sakit berarti harus qada. Nah, menurut sebagian pendapat, qada ini paling akhir adalah pada bulan Sya'ban, sebelum Ramadan berikutnya itu. Itu dengan alasan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ada riwayatnya, nanti kalau mau ditanya boleh. Gini. Jadi Aisyah itu kalau mengqada itu adalah pada bulan Sya'ban, gitu. Nah, riwayat yang menceritakan bahwa Aisyah kalau mengqada pada bulan Sya'ban ini oleh orang dijadikan sebagai dalil bahwa qada itu paling akhir adalah bulan Sya'ban. Artinya menurut orang ini tidak boleh sampai lewat Ramadan berikutnya. Nah, padahal ini adalah perbuatan Aisyah. Kenapa? Jangankan perbuatan Aisyah, perbuatan Nabi saja, gitu ya. Semata-mata perbuatan Nabi saja. Kalau tidak ada perintah, itu tidak menunjukkan kepada sebuah kewajiban. Dulu sudah pernah kita pelajari semua itu. Misalnya ada kaidah yang menyatakan mujarradul fi'li la yadullu 'alal wujub walau waqa'atil muwadzabah. Dalam catatan ini memang tidak saya cantumkan ya. Jadi perbuatan Nabi saja, semata-mata perbuatan Nabi saja, itu tidak menunjukkan wajib, apalagi semata-mata perbuatan Aisyah. Gitu. Baik. Terus kaifiyahnya sekarang. Nah ini, apakah berturut-turut? Kalau qada misalnya kita qada 5 hari misalnya, apakah berturut-turut? 1, 2, 3, 4, 5 terus nyambung? Ataukah boleh berselang-seling? Sekarang qada 2 hari lagi, qada lagi 3 hari lagi, dan seterusnya. Apakah boleh seperti itu? Nah, ini pun sifatnya mutlak. Ayatnya tadi fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, oleh karena itu ada catatan terakhir di halaman ke-7 itu. Kita lihat ya. Ini penting ini. Jadi fa'iddatun min ayyamin ukhra, kemudian dijelaskan yakni yaitu
fa'alaihi iddatun min ayyamin, yaitu dia wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Ya. Walam yuqayyidhallahu ta'ala bittatabu'i. Dan Allah tidak membatas dengan tatabu. Artinya apa? Qadha itu harus dikerjakan secara berturut-turut. Tidak ada penjelasan seperti dia itu maunya. Jadi walam yuqayyidhallahu ta'ala bittatabu'i. Maksudnya itu, Allah tidak menyatakan harus berturut-turut. Tidak ada. Tidak. Kita teruskan, walau quyyidat bittatabu'i, dan kalau seandainya dibatas harus dengan berturut-turut, maka la lazima min dzalikal fawriyah. Berarti harus segera dilaksanakan. Nah, tetapi karena tidak ada, maka ini fadalla hadza, maka ini menunjukkan mutlak itu kan, ala annal amra fihi sa'at, bahwa perintah ini atau urusan qadha ini itu adalah mempunyai waktu yang lapang, yang luas. Jadi maksudnya itu boleh tidak berturut-turut karena lapang, boleh sekarang, terus 5 hari lagi, bulan lagi, setahun lagi, begitu. Baik, terakhir ya. Terakhir dalam catatan kita ini. Oh iya, tadi lupa saya. Nah, yang saling menafikan tadi sudah kita bahas ya. Sedikit kita kembali ke halaman sebelumnya. Lupa saya ini. Halaman ke-4 ini ya. Ini anjuran ini. Bahwa dalam membayar fidyah ini itu dianjurkan adalah melebihi kebiasaan kita. Jadi misalnya lah kalau kemudian makan kita sehari-hari itu pecel misalnya, maka sebaiknya fidyah itu rawon misalnya gitu, itu lebih baik itu. Atau misalnya kalau sehari-hari kita makannya 2 kali misalnya, maka sebaiknya fidyah itu lebih dari 3 kali misalnya, 10 kali misalnya, itu lebih baik. Nah, dasarnya itu faman tatawwa'a fahuwa khairun, di dalam nomor 10 itu ya. Dan sesuatu yang sifatnya anjuran itu sesuatu yang sebaiknya kita lakukan. Karena kita hidup ini kan kalau kita mau urus ini juga dalam kerangka kita ini numpuk sangu untuk nanti hidup di akhirat itu. Kalau pahalanya banyak kan nanti bisa untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di akhirat. Nah, barangkali itu ya yang bisa disampaikan. Nah, tentu saja barangkali ada yang mau ditanya-tanya, dipersilakan. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang belum difahami, silakan bisa ditanya. Silakan. Demikian. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajiannya atau materi hari ini sudah tersampaikan dari Ustadz Ahsin. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya yang luar biasa. Nah, ini kita ada sesi tanya jawab yang mohon maaf karena waktu ya. Jadi hanya diberi kesempatan untuk 3 orang penanya, boleh secara langsung maupun lewat chat ya. Silakan. Dari teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Silakan teman-teman. Ya, sambil salam buat keluarganya ya. Ya, Ustaz. Bagaimana kabar Ustaznya tadi terburu-buru sampai tidak bisa menyapa Ustaz sebelumnya. Sehat semua ya, insyaallah. Amin. Bagaimana teman-teman? Ini ada yang mau bertanya Ustaz. Ya, mau bacakan ya Ustaz ya. Iya.
Kita tunggu. Boleh teman-teman. Ah, iya. Katanya belum dah. Ya. Sambil menyusul mungkin teman-teman yang lain. Baik, ini ada dari lebih dulu. Apa kita tunggu dulu lagi? 1, 2. Ini ada chatnya, Bu. Langsung dah. Ya. Ya. Ya, langsung dulu ya. Angga, Yang sudah masuk ini. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Aku mau tanya safar di sini jika safarnya hanya sekedar beli baju untuk persiapan Lebaran, apakah boleh dikodok katanya? Iya. Iya. Ya, jadi begini. Kan ya ini kan kita bicara ya. Sebenarnya bukan hukum saja, apapun ya. Kan terkadang ada orang itu seperti apa ya? Semacam mendiskreditkan hukum gitu ya. Jadi seolah-olah pembahasan seperti ini itu hanya persoalan global, enggak. Misalnya gini, nosai. Kan berdasar ayat tadi, faman kana minkum maridun aw ala safar, gitu ya. Jadi barang siapa di antara kamu sakit atau dalam keadaan safar. Nah, safar itu adalah orang yang keluar dari batas kotanya minimal sejauh 5 km, gitu kan. Terus terkait keperluannya, nah, itu tidak menjadi persoalan di sini. Nah, karena begini ya, kalau kita bicara tentang safar, sebagaimana disebut di ayat itu, faman kana minkum maridun aw ala safar, itu kan berarti yang dipersoalkan adalah hakikat safar itu apa? Hakikat safar itu adalah orang yang keluar dari batas kotanya minimal sejauh 5 km. Nah, adapun tentang keperluannya untuk apa, itu tidak masuk dalam bagian hakikat safar itu. Itu yang kalau dalam istilah ilmu hukum kita dulu, usul dulu, ini namanya amrun kharij ya. Artinya terkait persoalannya apa, kepentingannya apa, keperluannya apa, ini tidak terkait dengan safar itu sendiri. Berarti dengan kata lain maksudnya, walaupun sekedar safarnya itu untuk apa tadi, seperti yang ditanya tadi, untuk sekedar beli baju lebaran ya, nah itu boleh, enggak apa-apa. Nah, boleh, enggak apa-apa. Ya, hanya kan begini nanti kan, tapi ini bukan ini ya, bukan ketentuan ya, cuman ini pertimbangan. Yang namanya ngodok apa itu kan ya biasanya apa ya, repot ya biasanya. Tapi walhasil kalau boleh saja, enggak apa-apa. Safar sekedar mau beli jilbab boleh, itu ya. Terus yang kedua apa itu yang kedua? Yang kedua ini dari Nida Ustadz. Ya. Nida bertanya, kalau misalnya kita belum bisa membayar hutang puasa di tahun lalu, sampai akhirnya datang puasa selanjutnya, bagaimana cara membayarnya? Apakah bisa dengan membayar fidyah terlebih dahulu begitu? Kodok ya? Fidyah, Ustaz. Fidyah. Saya mengkodok puasa. Membayar hutang puasa, ya. Iya, bentar. Mana tadi? Bentar ya. Bentar ya. Bentar. Ini. Oh iya. Jadi belum bisa membayar hutang puasa di tahun yang lalu, terus sampai datang puasa selanjutnya. Oh iya. Jadi begini, prinsipnya seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa apakah itu dalam bentuk fidyah ataukah dalam bentuk qada, itu semuanya seperti sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, sifatnya mutlak. Nah, oleh karena mutlak maka ya tentu saja boleh-boleh saja. Adapun bagaimana caranya, itu terserah kita. Jadi tentang kaifiahnya itu bergantung kepada
kepada kelonggaran kita masing-masing. Sampai begini ya misalnya, maaf ini ya, misalnya nih. Oleh karena memang baik fidyah ataupun qadha itu sifatnya mutlak, ya, jadi kapanpun boleh, maka berarti selama, ya tentu saja kita ini karena orang Islam ya, tentu kalau punya hutang puasa kan, kalau qadha ya berarti berniat untuk mengqadha atau berniat untuk bayar fidyah. Itu tentu ada niat seperti itu kan, walaupun kapan gitu. Nah, kalaulah kemudian misalnya sampai dengan kita belum sempat mengqadha atau belum sempat bayar fidyah, ya karena lama misalnya, kemudian kita sampai meninggal terlebih dahulu, ya itu tidak apa-apa, itu sudah urusan lain ya, urusan Allah ya. Sehingga dengan demikian seperti yang ditanyakan ini, jadi kalau caranya ya tergantung kepada kita ya, bagaimana yang kelonggaran kita masih terserah itu, begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Dan yang terakhir, ya. Ini dari Nisa. Assalamualaikum. Afwan Ustadz mau bertanya, tadi ketinggalan katanya. Sempat dengar kalau hukum tidak boleh double. Jika untuk ibu menyusui tadi tulisannya ada di kolom fidyah, ada di kolom qadha. Lalu untuk ibu menyusui, jika boleh tidak berpuasa, maka menggantinya dengan qadha atau fidyah ya Ustadz katanya. Jika boleh tidak berpuasa, maka menggantinya dengan qadha atau fidyah. Gitu. Nah, jadi begini ya, saya ulang kembali ya. Tidak apa-apa. Jadi kalau haid atau nifas, maka dia harus qadha ya, gitu. Karena dia tidak boleh puasa. Terus kita masuk ke yang ini dulu. Orang menyusui atau hamil. Nah, mereka yang menyusui atau hamil ini adalah dengan membayar fidyah. Karena sejatinya hamil atau menyusui itu masuk pada kategori itu alladzina yutiqunahu itu. Jadi, yang berat itu ya. Nah, sekarang masalahnya kalau dia ini sedang haid atau sedang nifas sekaligus menyusui gitu kan. Nah, untuk orang yang haid atau nifas yang sekaligus menyusui itu tentu hukumnya hanya satu. Karena yang menjadi sebab hukumnya juga satu. Apa itu? Yaitu haid atau nifas. Bukan karena menyusuinya. Kenapa? Karena begini, secara hukum, haid atau nifas itu lebih berat daripada menyusui. Secara hukum. Artinya gini, kalau haid atau nifas itu haram berpuasa, gitu ya. Tapi kalau menyusui itu sekedar boleh tidak puasa. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena haid dan nifas itu justru haram berpuasa, sementara orang menyusui itu sekedar boleh tidak puasa, maka berarti yang menjadi sebab hukum di sini adalah haid atau nifas. Karena yang menjadi sebab hukum adalah haid atau nifas, maka berarti dia harus qadha. Ya, dia harus qadha. Iya. Jadi tidak boleh double-double ya. Karena sebabnya satu. Begitu ya? Iya, Ustaz. Ya, apa lagi? Ini sebetulnya banyak sekali Ustaz yang mau bertanya. Iya. Mungkin nanti teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami posting jawaban Ustadz di grup dan IG bagi yang tidak bergabung di grup DLC. Tapi ini tadi ada satu lagi, boleh ya Ustadz ya? Boleh. 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 Ini dari Siti Hawa. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya katanya. Ada yang berpendapat wanita hamil dan menyusui punya kewajiban qadha karena dimisalkan dengan orang sakit. Karena wanita hamil dan menyusui kalau sudah tidak ada uzur bisa berpuasa. Berbeda dengan orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh gitu. Bagaimana? Ya. Nah, jadi ini masalah kategori ya. Artinya gini.
Kalau orang haid atau menyusui itu dikategorikan sakit, itu tidak tepat ya. Karena kan begini, di sini kan perlunya apa istilahnya? Kalau kawan-kawan kuliah itu kan istilahnya di sini perlunya idiomatik gitu ya, mustalahat ya. Karena sebuah idiom atau sebuah mustalah istilah itu kan sangat terkait dengan hakikat sesuatu gitu ya. Misalnya kita bicara tentang haid. Apa? Hamil tadi ya. Hamil. Hamil itu hakikatnya adalah perempuan yang sedang mengandung anak gitu. Artinya apa? Secara istilah sekalipun tidak ada orang menyebut bahwa perempuan hamil itu sakit. Maksudnya begini, dalam istilah apapun yang kita dengar ya, insya Allah tidak ada orang menyebut, oh dia sedang sakit. Kenapa? Karena lagi hamil. Tidak ada begitu. Hamil ya hamil, sakit ya sakit. Yang ada begini, orang itu sedang hamil terus sakit pilek. Nah itu yang ada begitu. Tetapi bahwa hamil itu sendiri adalah kategori sakit, tentu tidak. Hakikatnya beda loh. Gitu. Nah dengan kata lain, orang hamil karena tidak bisa dikategorikan sebagai orang sakit, maka tentu saja ya tentu berbeda. Ya. Termasuk apa tadi? Menyusui ya. Juga tidak ada istilah secara istilah atau secara idiom bahwa menyusui itu adalah marid, itu tidak ada. Jadi masing-masing secara hakikat memang berbeda. Nah, karena secara hakikat berbeda, maka tentu saja hal-hal yang berkaitan pun bisa berbeda. Demikian ya. Ya. Jawabannya tidak tadi. Apa itu? Mana? Belum bayar kodok bulan Ramadan sampai bulan Ramadan selanjutnya. Yeah. Terus mau dibayarnya pakai fidyah. Kodok dibayar pakai fidyah. Oh iya. Oh iya, ada lagi tambahan tadi itu. Ya, yang belum sempat terjawab tadi, slip tadi. Jadi sebenarnya kodok ya, gitu ya. Terus ya kodok lah sudah. Terus lewat Ramadan berikutnya. Akhirnya tidak dikodok tapi di fidyah. Nah ini tentu ya tidak bisa ya, tidak bisa. Karena kan tadi kan hukum itu ya bukan hukum saja, apa saja itu sangat terkait erat dengan sebab. Gitu. Kan orang kodok itu kan sebabnya tadi sudah kita tahu ya. Yang dengan sebab itu maka orang harus kodok. Nah karena harus kodok maka tentu tidak boleh diganti dengan fidyah. Karena fidyah itu sebabnya bisa berbeda. Gitu. Jadi dengan kata lain, kodok tentu tidak bisa diganti dengan fidyah. Begitu. Baik, begitu ya teman-teman, sudah terjawab insya Allah beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Alhamdulillah, acara perdana ini lancar insya Allah, berjalan dengan lancar. Kemudian penutup nih ya. Ustadz, sebelumnya jazakumullah khairan katsiran atas waktunya sudah berkenan sama-sama memberikan kita materi nih, mengulang-ulang apa yang sudah pernah kita pelajari. Iya. Semoga Ustadz di sana sehat selalu. Amin. Dilancarkan segala urusannya, begitu ya Ustadz ya. Wa'iyyakum sama-sama ya. Dan kalian semua dan keluarga ya lancar semua insyaallah. Amin. Berkah semua insyaallah. Amin. Baik teman-teman, mari kita akhiri acara kajian online ini. Mohon maaf ya atas kekurangan atau salah-salah kata dari saya sebagai MC di sini, dan mohon maaf untuk acara perdana ini jika ada kekurangannya atau ada kendala apapun itu. Semoga nanti di kajian berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Akhir salam, sebelumnya kita tutup dulu dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama, boleh ya? Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika.
Baik teman-teman, selamat beristirahat. Semoga ibadah puasanya besok berjalan dengan lancar seterusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini boleh sharing-sharing nih, udah paling sapa-sapa boleh nih teman-teman nih. Mumpung lagi pada on ya. Oh, udah pada ini, udah pada log out ternyata. Yang mau bertanya-tanya tadi silakan ditulis di komentar ya.